Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih, kita bersyukur karena kita boleh memasuki bulan yang baru, bulan yang ketiga di tahun 2021, dan kita juga memasuki minggu sengsara yang keempat. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita akan beribadah, dan ibadah kita di hari Minggu ini 7 Maret 2021 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Esman Agung MH. Dijemput sidang jemaat Tuhan berdiri bersama-sama kita memuji Tuhan, menyanyikan Kidung Jemaat nomor 5 ayat 1, Tuhan Allah namamu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara Dan menyertai saudara juga. Nas pembimbing di minggu sengsara yang keempat ini terambil dari Mazmur pasal 92 ayat 13 hingga ayat yang ke-16. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Bersama-sama kita memuji Tuhan, menyanyikan Kidung Jemaat 362 ayat yang pertama, Aku milikmu Yesus Tuhanku. Jemaat Tuhan, kekasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan diri di hadapan hadirat Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Kami mengaku di hadapan-Mu segala kegagalan kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Singkirkanlah segala kejahatan dan beban yang telah kami letakkan atas hidup ini. Bersihkanlah kehidupan kami yang selama ini kami cemari dengan segala ketidakbenaran. Ya Tuhan, ampuni kehidupan kami
yang selalu cenderung untuk mengingkari pengajaran kehidupan, dan ajarlah kami secara baru apa arti untuk menjadi anak-Mu. Ya Tuhan Yesus, Anak Domba Allah yang telah menghapus dosa isi dunia, kasihanilah kami dan ampunilah dosa dan segala kedurhakaan kami. Amin. Terimalah berita pengampunan dan anugerah. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sebab itu, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Sidang jemaat, kita menyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 383 ayat 1, sungguh indah kamar mulia. Silakan jemaat duduk kembali. Menapak kilas penderitaan Tuhan Yesus di jalan sengsara, minggu sengsara keempat, Markus pasal 11 ayat 1 sampai dengan 11. Markus pasal 11 ayat 1 sampai dengan 11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Saidun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya,
ia akan segera mengembalikannya ke sini. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama-sama dengan ke-12 murid-muridnya. Mari sidang jemaat Tuhan, kita bersatu dalam doa untuk pembacaan dan pemberitaan firman. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di sorga, satukan kami sekarang dalam hati dan pikiran. Bukakanlah telinga dan hati kami dan bersabdalah. Arahkanlah kami kepada maksud-Mu yang suci, dan kuatkanlah kami oleh Roh-Mu yang kudus, supaya kami hidup menurut firman-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, pembacaan yang terjadwal untuk kita pada hari ini, Minggu Sengsara yang keempat, terdapat dalam surat kiriman Rasul Paulus ke jemaat Filipi, pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11, demikian kata-katanya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri,
Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Yang disebut berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan menghayatinya. Hosana. Mari Bapak Ibu, saudara kekasih Tuhan, kita renungkan pembacaan kita tadi. Dengan tema yang secara sinodal diberikan kepada kita, Mahakarya Yesus Kristus. Didasarkan pada ayat 8 secara khusus dan secara umum, ayat 1 sampai dengan 11. Saya bacakan intinya ayat 8 itu. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah karya Allah yang terbesar, bahkan mungkin bagi sebagian orang teraneh, karena bagaimana Allah bisa menjadi manusia, bahkan sama dengan manusia. Atau dalam pembacaan kita, merendahkan diri, menjadi hamba sama seperti manusia. Memang kalau Allah bertindak dengan logika tertentu, maka akan banyak hal yang tidak dapat terwujud. Dan sebenarnya bukan tidak masuk akal, tetapi karya Allah atau juga kasih Allah itu melampaui akal manusia.
Akal manusia itu tidak mampu mengerti karya Allah, kasih Allah yang mengutus Yesus ke dalam dunia. Padahal itulah jalan yang direncanakan, diprogramkan istilah kita sekarang, dan sekaligus dilaksanakan oleh Allah sendiri tanpa memperhitungkan logika manusia, tetapi menggunakan sarana fasilitas yang tersedia dalam kehidupan manusia. Karena itu dia menggunakan Yusuf dan Maria, menggunakan kandungan Maria untuk mengandung dan kemudian melahirkan. Dan karena itu ada satu buku karangan B.J. Bolan dan Van Niekerk. Itu buku sangat terkenal di sekolah-sekolah teologi. Judulnya Dogmatika Masa Kini. Kata yang boleh saya kutip atau kalimat yang boleh saya kutip, seandainya Tuhan Allah bertindak dengan logika manusia, maka kita tidak akan dapat menerima berita sukacita. Karena siapa yang bersalah harus manusialah, orang itulah yang menanggung. Tetapi dalam karya Yesus, karya Allah, Allah lah yang menanggung. Maka penyelamatan tidak menjadi berita sukacita. Seandainya Allah bertindak logis dengan akal, Yusuf dan Maria harus bersama-sama dulu, maka akan ada banyak risiko yang bisa muncul. Karena itu Tuhan menggunakan kekuasaannya, menggunakan kewenangannya yang tidak harus diakui oleh manusia, karena Allah berkenan atas mereka. Karena itu Maria pada saat menerima berita bahwa dia akan mengandung, Maria hanya boleh mengatakan jadilah kehendakmu. Nah, jemaat Tuhan, kalau ini kita lihat sebagai karya Allah, mahakarya Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya. Karena itu perjalanan ke salib itu adalah karya Allah yang sedang terwujud pada waktu itu, yang sedang menuju puncaknya di kematian, Golgota dan kebangkitan sedang berjalan. Nah, kematian itu bukan akhir dari kehidupan Yesus, tapi itulah jalan yang ditempuh supaya manusia boleh menerima keselamatan. Jadi salib jalan kematian, jalan kerendahan, jalan menjadi hamba, taat sampai mati sekalipun, itu adalah jalan yang ditempuh oleh Allah untuk. Dan karena itu tema kita mahakarya. Tidak ada duanya. Satu-satunya orang yang mati tersalib itu menjadi jalan keselamatan. Dengan kata lain,
karya Yesus atau mahakarya Yesus yang menjadi hamba, menjadi sama dengan manusia, taat sampai ke kayu salib, itulah mahakarya yang tidak ada bandingannya dengan karya siapapun. Yang kedua, yang pertama kita lihat itulah karya Allah. Yang kedua, mari kita lihat sisi sebaliknya, yaitu kematian adalah konsekuensi, risiko, jalan yang harus ditempuh oleh Yesus karena dia menjadi manusia. Sama seperti manusia siapapun, dia harus mati. Siapa yang pernah terlahir akan dilahirkan, pada akhirnya akan menuju kematian. Dan Yesus yang menjadi manusia, dia juga akan mati. Tetapi karena ada jalan yang pertama tadi, maka kematian Yesus itu bukan akhir, tapi justru membawa arti dan makna yang seharusnya merendahkan diri, yang seharusnya taat, bahkan taat sampai mati, adalah kita-kita ini, manusia-manusia. Karena siapapun sekali lagi akan mati, dan Yesus yang menjadi manusia pun akan mati. Dan di balik kematian itu sebenarnya, dalam penderitaan dan dalam penyaliban itu sebenarnya tergambarlah penderitaan dan kematian manusia. Bagaimana beratnya seseorang menghadapi kematian, dan itu Yesus pun pernah merasakan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi syukur bagi kita bahwa Kristus sudah mati untuk kita, dan kita sudah tahu beratnya penderitaan, maka kita yang percaya kepadanya bersekutu dengannya karena kita sudah ditebus, kita sudah bebas dari penderitaan dan kematian. Tidak berarti kita tidak mati, tetapi dalam Kristus kita diselamatkan. Karena itu Paulus pun pernah mengatakan, baik hidup maupun mati, kita adalah milik Kristus. Nah, sidang jemaat, ayat renungan kita ini bukan akhir dari apa yang dikemukakan oleh Paulus. Sebab ayat ini adalah dasar untuk Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Filipi. Karena itu pasal 2 ayat 1 dan 2 atau 3 juga saya bacakan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada persekutuan, ada kasih dan belas kasihan. Jadi Kristus yang menjadi dasar, karena kita bersama Kristus. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Paulus meminta jemaat Filipi untuk menerapkan kasih, persekutuan, belas kasihan, kasih mesra dalam hidup jemaat Filipi. Dengan berbuat seperti itu, Paulus pun meminta, dengan itu sempurnakanlah sukacita. Dan kemudian dikonkretkan dengan kata-kata, hendaklah kamu sehati sepikir. Sehati sepikir karena berdasarkan ketaatan, kesetiaan Tuhan Yesus, bahkan sampai mati di kayu salib.
satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan tidak mencari puji-pujian yang sia-sia. Nah, rupanya dalam jemaat itu ada tanda-tanda bukan keretakan tetapi membawa ketidakharmonisan. Sehingga Paulus datang dengan nasihatnya meminta supaya mereka sehati sepikir satu tujuan. Sama seperti Kristus yang setia taat sampai di kayu salib, maka demikianlah jemaat Tuhan harus taat, setia, dan satu dengan yang lainnya tidak boleh mencari kepentingan sendiri atau mencari puji-pujian yang sia-sia, yang tidak ada artinya, hanya membawa perasaan yang tidak enak antara satu dengan yang lainnya, atau seorang akan merasa lebih daripada yang lain, bahkan mungkin bisa menyinggung perasaan orang lain dan merendahkan orang lain. Tetapi Paulus melanjutkan, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, menghargai orang lain lebih dari diri kita, menempatkan orang lain lebih penting dari kita, menempatkan sesama kita sebagai sesama yang patut dihormati, yang patut diterima sebagai manusia yang sesungguhnya. Dan ayat 4 lanjut, janganlah tiap-tiap orang memperhatikan kepentingannya sendiri, jangan egoisme. Dan kadang-kadang di jemaat itu masih nampak kepentingan diri sendiri, kepentingan diri sendiri lebih penting, sementara pada saat yang sama mengabaikan kepentingan orang lain. Nah, dengan demikian kita akan membawa sukacita dalam persekutuan, dan dengan demikian juga akan membawa sukacita bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, kita sudah memasuki Minggu Sengsara yang keempat. Sudah di tengah jalan menuju Jumat Agung. Nah, adakah perjalanan kita selama 3 minggu, 4 minggu berikutnya akan mampu menyadarkan kita, atau kegiatan kita misalnya tadi membaca menapak tilas perjalanan sengsara Yesus, mampu mengingat akan kerendahan dan kesetiaan Tuhan Yesus yang boleh menjadi teladan, dasar, petunjuk bagi kita untuk hidup seperti yang Yesus buat, yang Yesus hayati, yang Yesus laksanakan, tetap setia sampai akhir hidupnya, meskipun berat, meskipun repot, meskipun sulit, tetapi ia tetap taat. Nah, terkadang kita hanya menerima yang baik-baik saja. Bahkan terbanyak dari antara kita menghendaki yang demikian. Sehingga di sana sini jika ada persoalan, jika ada tantangan, jika ada kesulitan, maka iman kita terusik, iman kita goyah, dan dengan demikian peringatan sengsara Tuhan Yesus itu hilang arti dan maknanya.
Nah, di minggu yang keempat sengsara ini kita menghayati bahwa Kristus telah menjadi manusia, menjadi hamba, sama seperti manusia yang lainnya. Dia tetap setia dan taat sampai mati di atas kayu salib. Dan hendaknya kesetiaan dan ketaatan itu mewarnai kehidupan jemaat Gemisi Saremase, mewarnai kehidupan keluarga kita masing-masing sebagai orang yang percaya. Dengan demikian kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan sendiri. Dan dalam rangka itu, nasihat Paulus bermanfaat bagi kita pada hari ini, minggu sengsara keempat. Terpujilah Dia, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kita. Amin. Pelayanan persembahan. Kita akan membawa persembahan syukur kepada Tuhan sambil mengingat akan pengorbanan Yesus Kristus yang telah menderita sengsara, disalibkan dan mati untuk keselamatan kita dan dunia ini. Amin. Sementara pundi persembahan dijalankan, bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 288 ayat yang pertama, Mari Puji Raja Sorga. Mari kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, sumber kehidupan dan berkat bagi kami. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami saat ini untuk memberi persembahan. Berkati persembahan yang telah kami beri ya Tuhan, agar benar-benar terpakai baik untuk pelayanan kasih-Mu. Kami percaya bahwa rangkai kegiatan dan kerja kami untuk minggu yang akan datang tetap dalam berkat Tuhan, dan ajar kami untuk selalu memberi yang terbaik bagi Tuhan. Inilah persembahan kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sedang jemaat kekasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman kita. Dalam keesaan dengan seluruh umat percaya di segala tempat, kita mengikrarkan bersama pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Alim langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan jemaat duduk kembali.
Mari kita satu dalam doa syafaat yang kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan kami dalam Yesus Kristus, kami datang menghampiri kekudusan-Mu di saat kami bersekutu satu dengan yang lainnya dalam ibadah mengenang perjalanan Tuhan Yesus dalam sengsara pada minggu yang keempat. Kami sudah diingatkan oleh firman untuk tetap setia, merendahkan diri, taat, sama seperti Yesus, menjadi seorang hamba, menjadi manusia, taat, bahkan sampai di atas kayu salib. Demikianlah kami di saat menapaki perjalanan sengsara Yesus, kami pun diingatkan untuk selalu taat dan setia dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan pergumulan, tantangan, dan persoalan kami bersama jemaat, tapi juga gereja-gereja, bahkan seluruh masyarakat bangsa dan negara kami yang masih bergumul dengan usaha dan upaya menyelesaikan permasalahan di sekitar wabah COVID-19. Hikmat kebijaksanaan Tuhan karuniakan kepada setiap orang yang bertanggung jawab untuk mencari jalan keluar yang baik, tapi juga untuk setiap anak Tuhan dan warga masyarakat, supaya semua boleh berada dalam satu gerakan yang sama untuk menghadapi dan mencari jalan keluar, sehingga kedamaian, kesejahteraan boleh kami nikmati pada waktunya melalui usaha bersama pemerintah, masyarakat, dan siapapun yang terkait. Kami menyerahkan perjalanan jemaat Tuhan Gemisi Sarimase, mulai dari ketua jemaat, majelis jemaat, pengurus pelayanan kategorial, dan siapapun yang turut memberi diri dalam pelayanan. Tuhan beri hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, kemampuan, kesediaan, dan ketaatan untuk tetap melayani jemaat meskipun kami terpisah satu dari yang lainnya, tidak dapat bersekutu seperti sebelumnya. Tapi Tuhan masih perkenankan kami untuk berkomunikasi satu dengan yang lainnya, dan juga melalui ibadah pada hari ini. Biarlah semua berkenan pada Tuhan, menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, tetapi juga semua warga jemaat Tuhan Gemisi Sarimase merasa tetap menjadi bagian yang satu dan sama dalam jemaat, tetap menjadi bagian dari anak-anak Tuhan dalam persekutuan jemaat. Bahkan bukan saja dengan jemaat Sarimase, tapi juga dengan jemaat-jemaat yang lain. Karena itu berkati setiap anak Tuhan yang terhimpun dan bersekutu dalam jemaat Sarimase yang saat ini sedang ikut dalam ibadah ini. Tuhan berkati, tumpangkan tangan-Mu yang penuh kasih, penuh berkat, penuh pengampunan di atas kepala dan pribadi masing-masing,
dimanapun berada, terlebih yang ada di rumah tangga tempat tinggal. Persatukan kami senantiasa dalam iman dan harap hanya kepada Yesus. Berkati segala usaha dan upaya untuk mempertahankan, meningkatkan, bahkan memantapkan kehidupan pribadi keluarga melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Berkati anak-anak yang ada dalam rumah tangga, baik yang sudah dewasa, pemuda, remaja, maupun anak kecil, karena adalah kerinduan orang tua untuk tetap dapat menikmati pemeliharaan bersama anak-anak, dan kerinduan harapan orang tua setiap anak, bahkan semua anak, berhasil dalam kehidupan selanjutnya. Karena itu berkati dalam tugas pekerjaan masing-masing, khususnya dalam pendidikan. Tuhan tahu kebutuhan fisik jasmania, Tuhan tahu kebutuhan spiritual rohania, Tuhan tahu apapun yang menjadi pergumulan dan tantangan. Kami menyerahkan sanak saudara handai tulang kami dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati satu demi satu sehingga kami semua terpelihara. Dalam persekutuan yang indah dalam jemaat Sisare Mase, kami menyerahkan kekasih-kekasih kami yang masih dalam proses pemulihan. Ibu Pendeta Hukawati Mena, Ibu Masel Manumpil Lahumbulitan, Bapak Yan Bulitimi. Engkau Tuhan tahu keberadaan mereka bersama keluarga, suami, istri, anak-anak. Tuhan berkati makanan, minuman, berkati obat-obatan, berkati setiap tangan yang melayani, bahkan yang merawatnya. Adalah kerinduan dan harapan kami pemulihan yang sempurna boleh diterima, sehingga bersama dengan masing-masing dan keluarga masing-masing kami boleh bersyukur atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Demikian juga kekasih-kekasih kami yang menerima sukacita ketambahan usia setahun, kekasih kami Andre, Yohanes Pania, Yohanes, dan Ibu Margareta Damar Yanis, tanggal 1 dan tanggal 3 Maret di tempat masing-masing. Lengkapi, sempurnakan sukacita mereka bersama keluarga, orang tua, suami, atau bersama siapapun di saat menikmati sukacita itu. Dan biarlah penyertaan Tuhan tetap menyertai selanjutnya, sehingga mereka terpelihara, ucapan syukur tetap dipersembahkan kepadamu. Gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, Tuhan berkati, Tuhan sertai, dan semua pengerja gereja, khususnya yang pada hari ini bersama-sama kami beribadah memuji Tuhan. Tuhan berkati pelayan, Tuhan berkati pendeta, Tuhan berkati majelis, Tuhan berkati kantoria, Tuhan berkati organis, kostor, dan siapapun yang bertanggung jawab dalam mendukung pelayanan di jemaat Tuhan. Kami menyerahkan pemerintah bangsa dan negara kami dari pusat sampai pelosok desa sekalipun, dengan segala usaha dan upaya untuk mengusahakan kedamaian, kesejahteraan di dalam kehidupan masyarakat, khususnya usaha untuk memerangi dan mengatasi wabah COVID-19. Tuhan berkati dari pusat sampai pelosok desa sekalipun, sehingga semua program boleh terlaksana dengan baik. Kami menyerahkan mereka yang sedang berada dalam kekurangan, penderitaan akibat berbagai macam masalah yang dihadapi. Kekuatan penghiburan dari Tuhan kiranya menjadi bagian mereka, dan cukupkan kebutuhan mereka melalui uluran tangan siapapun yang ada di sekitar masing-masing, baik itu pribadi,
keluarga, maupun uluran tangan organisasi, lembaga, institusi, baik pemerintah maupun swasta. Dengar dan sambut doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mohon ampun atas salah dosa kami, sekaligus kami menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mengakhiri persekutuan ibadah kita, mari kita bangkit berdiri, memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat 346 ayat 1, Tuhan Allah beserta engkau. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu kepada Allah, pulanglah dengan damai sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Sidang jemaat Tuhan yang kekasih, ibadah kita di hari ini telah selesai. Atas nama BPMJ kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Esman Agung MH yang telah melayani kita dalam ibadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk organis kantoria, majelis yang bertugas multimedia. Kiranya Tuhan memberkati setiap karya yang dibuat selanjutnya. Terima kasih.